Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 12 Juni 2024. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 28. Sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah kekal Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita, dan kami terus hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah kekal Engkau di dalam kasih-Mu, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 28. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, dari pembacaan ini diangkat satu tema, kepentingan, keparluan. Kepentingan adalah teman yang abadi. Demikian prinsip yang sering kita jumpai dalam dunia politik praktis. Hal ini ya kita boleh pahami bahwa hari ini kita teman, namun dapat berubah menjadi lawan tergantung pada kepentingan. Atau sebaliknya, kemarin adalah lawan, namun hari ini menjadi teman. Sekali lagi, tergantung pada kepentingan. Kalau kepentingan sama, maka koalisi
dimungkinkan terjalin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pembacaan kita memperlihatkan bahwa belenggu iblis membuat orang menjadi bisu. Namun oleh kuasa Kristus, orang itu dibebaskan sehingga orang itu dapat berbicara kembali. Namun beberapa orang menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan beberapa orang lain lagi berusaha mencoba Yesus dengan meminta tanda dari surga. Namun sikap Yesus tegas dan jelas bahwa tidak ada kepentingan yang sama antara Allah dan iblis, antara kebenaran dan kejahatan, antara yang kudus dan dosa. Yesus dapat mengusir setan dan ia tidak membutuhkan kuasa lain karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Yesus telah membuktikan bahwa iblis tidak bisa menahan Yesus dalam kerajaan maut. Yesus telah mengalahkan iblis dan mengalahkan kerajaan maut melalui kebangkitannya. Yesus menegaskan bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sebagai orang yang ada di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang terus diberi kesempatan mendengar firman Allah, kita boleh memelihara dan boleh menikmati melakukannya. Sehingga hal yang menjadi kepentingan kita adalah menjadikan hidup kita memuliakan Tuhan, menjadikan hidup kita berarti. Saudara-saudara, kita sadar bahwa tujuan akhir dari pekerjaan iblis adalah mencerai-beraikan, bahkan membinasakan. Namun kita juga meyakini dalam iman bahwa di dalam Kristus ada damai sejahtera dan hidup kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tentu untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan kita, yakni memuliakan Allah, maka jelas yang dibutuhkan adalah hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Sehingga segala upaya iblis yang menghancurkan hidup kita dapat diatasi. Bersekutu dengan Kristus menolong kita terhindar dari kuasa iblis. Maka pada akhirnya hidup kita akan semakin menghasilkan buah yang baik, memuliakan Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, serta melakukan kehendak Allah. Demikianlah kepentingan hidup kita, memuliakan Tuhan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pelihara dan jaga hidup kami untuk terus hidup dalam kasih. Terima kasih firman-Mu saat ini memberi kami sukacita bahwa Engkau berkuasa. Engkau mengalahkan kuasa iblis. Dan Engkau telah memenangkan kami. Di dalam kebangkitan-Mu, Kau menyatakan cinta kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan kami terus hidup memuliakan Engkau. Berkati kehidupan jemaat-Mu, anak-anak Tuhan. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati kehidupan pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Berkati kehidupan semua orang di dunia ini untuk terus hidup memuliakan Engkau. Jauhkan dari melakukan kejahatan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom.